Yeskel 39 ayat 7 mengatakan, "Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel." Ayat ini sebagai peringatan bahwa setiap bangsa yang menentang kehendak Tuhan, terutama yang melawan akan Israel, tidak akan dibiarkan tanpa hukuman, seperti yang dinyatakan dalam nubuatan Yeskel sebelumnya. Yeskel 38 ayat 39. Persia Iran bersama dengan bangsa-bangsa lain akan berusaha melawan Israel, tetapi Allah akan membela umatnya dan menyatakan kekudusan namanya dengan mengalahkan mereka. Kehancuran Iran di akhir zaman, seperti yang digambarkan dalam nubuatan Yehezkiel, menunjukkan bahwa tidak ada bangsa atau kekuatan yang dapat melawan kehendak Tuhan. Tuhan akan selalu membela umatnya dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita hidup di zaman yang penuh dengan krisis besar, di mana berbagai bangsa dan kerajaan sedang bergumul. Salah satu negara yang sering menjadi sorotan dalam nubuatan akhir zaman adalah Iran, yang di dalam Alkitab dikenal dengan sebutan Persia. Nubuatan Alkitab menyebutkan tentang kehancuran bangsa-bangsa yang menentang kehendak Tuhan. Iran atau Persia disebut akan hancur karena telah melawan bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel. Pada hari ini, kita akan merenungkan apa yang firman Tuhan katakan tentang nasib Persia atau Iran di masa depan, sesuai dengan nubuatan akhir zaman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup kita banyak sekali peristiwa yang tidak kita pahami, terutama ketika berbicara tentang nubuat-nubuat Alkitab mengenai masa depan. Salah satunya pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai nasib bangsa-bangsa yang akan terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar. Salah satu bangsa yang disebutkan dalam Alkitab dan yang nasibnya sangat tragis di akhir zaman adalah Iran, yang di dulunya dikenal sebagai Persia. Mari kita bersama-sama menyelami firman Tuhan untuk memahami lebih dalam tentang nasib Iran di masa depan dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nubuat-nubuat ini. Dalam Yeskel 38 dan 39, kita mendapati gambaran yang jelas tentang peran Persia, Iran di akhir zaman. Dalam Yeskel 38 ayat 1-6, kita membaca tentang sebuah pertempuran besar yang melibatkan Gog dari tanah Magog, yang akan memimpin pasukan besar dari utara untuk menyerang Israel. Salah satu pasukan yang disebutkan dalam ayat 5 adalah Persia. Ayat ini berbunyi, Persia, Ethiopia, dan Put, semuanya dengan perisai dan helm. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari yang pada zaman Yehezkiel disebut sebagai Persia akan menjadi bagian dari koalisi besar yang menyerang Israel di akhir zaman. Namun, meskipun Iran tergabung dalam pasukan besar yang dipimpin oleh Gog,
kita juga melihat bahwa Allah berdaulat atas semua peristiwa ini. Yehezkiel 39 ayat 3 dan 4. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tangan kananmu. Di atas gunung-gunung Israel, engkau akan berebah dengan seluruh bala tentaramu, beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan engkau akan memberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan pasukan ini. Aku akan menghancurkan busurmu dari tangan kirimu, dan aku akan menurunkan anak panahmu dari tangan kananmu. Di gunung Israel kamu akan jatuh, kamu dan seluruh pasukanmu, dan bangsa-bangsa yang ada bersamamu. Aku akan memberikan kamu sebagai makanan bagi burung-burung di udara dan bagi binatang-binatang liar di muka bumi. Ini adalah peringatan yang kuat bahwa meskipun Iran dan pasukan-pasukan besar lainnya mungkin tampak kuat dan berkuasa, Tuhan yang memiliki kendali atas sejarah dan takdir mereka. Dalam konteks ini, kita diingatkan bahwa setiap bangsa yang menentang Tuhan, termasuk Iran, akan menghadapi kehancuran. Namun kita juga belajar bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umat-Nya, Israel. Meskipun tampak lemah dan kecil, akan menerima perlindungan langsung dari Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya terlantar, bahkan di tengah ancaman yang besar. Kehancuran Iran di akhir zaman, seperti yang digambarkan dalam nubuat Yehezkiel, menunjukkan bahwa tidak ada bangsa atau kekuatan yang dapat melawan kehendak Tuhan. Tuhan akan selalu membela umat-Nya dan memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Dalam Wahyu 16 ayat 12-16, kita menemukan gambaran yang lebih lanjut mengenai perang besar yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam ayat 12, kita membaca bahwa sungai Efrat dikeringkan, yang merupakan salah satu simbol penting dalam nubuat akhir zaman. Ayat ini menunjukkan bahwa suatu saat nanti pasukan-pasukan besar dari timur, termasuk dari wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Iran, akan bergerak menuju pertempuran terakhir yang disebut Armageddon di dalam Wahyu 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kita melihat bahwa roh-roh setan akan mengumpulkan raja-raja dari dunia untuk berperang di tempat yang disebut. Di sini kita melihat bahwa Iran yang terletak di sebelah timur Israel akan memainkan peran penting dalam pertempuran ini.
Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nubuatan Wahyu, banyak ahli tafsir yang mengaitkan peristiwa ini dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Iran. Ini adalah gambaran mengenai konfrontasi yang akan membawa kita kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun seperti yang digambarkan dalam Wahyu 19 ayat 11-21. Pertempuran ini tidak akan berakhir dengan kemenangan bagi pasukan-pasukan yang menentang Tuhan. Sebaliknya, Yesus Kristus yang datang dengan kekuatan dan memuliakannya akan menghancurkan semua musuhnya. Ia akan menghancurkan mereka dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa meskipun dunia ini tampak penuh dengan peperangan dan kekacauan, kemenangan akhirnya adalah milik Tuhan. Meskipun Iran dan bangsa-bangsa lainnya akan terlibat dalam pertempuran besar di akhir zaman, kita tahu bahwa kemenangan terakhir adalah milik Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus tetap hidup dalam iman dan pengharapan karena Tuhan akan mengalahkan semua musuhnya dan membawa damai yang abadi. Daniel 11 memberikan gambaran lebih rinci tentang peperangan antara berbagai kekuatan yang akan terlibat dalam akhir zaman. Dalam ayat-ayat ini, kita menemukan pertempuran antara raja dari utara dan raja dari selatan. Meskipun ada perbedaan pendapat mengenai identitas raja dari utara dan banyak ahli tafsiran yang percaya bahwa Persia, Iran adalah bagian dari kekuatan besar dari utara yang akan menyerang kerajaan-kerajaan di selatan termasuk Israel. Firman Tuhan di dalam Daniel 11 ayat 44 dan 45. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Ini menggambarkan bahwa pada akhirnya raja dari utara yang diyakini sebagai besar merujuk dari Iran akan mengalami kehancuran. Tetapi ia akan mendengar berita-berita dari timur dan dari utara yang membuat hatinya gemas, dan ia akan keluar dengan sangat marah untuk membinasakan dan menumpas banyak orang. Namun dalam ayat 45, kita melihat bahwa ia tidak akan bertahan. Ia akan menempatkan kemah istananya antara laut yang besar dan gunung yang kudus. Tetapi ia akan menemui akhirnya dan tidak ada yang akan menolongnya. Kehancuran raja dari utara adalah simbol dari penghukuman Tuhan terhadap bangsa-bangsa yang menentangnya. Dalam konteks ini, Iran sebagai bagian dari raja dari utara akan menghadapi penghakiman Tuhan di akhir zaman. Kehancuran Iran seperti yang dijelaskan dalam Daniel 11 menunjukkan bahwa meskipun bangsa-bangsa besar
dapat menentang Tuhan. Mereka tidak akan dapat menghindar dari penghakimannya. Tuhan akan mengakhiri setiap bentuk penentangan terhadap kedaulatannya dan memastikan bahwa hanya kehendaknya yang akan terjadi. Salam sahabat-sahabat yang terkasih. Sebelum kita melanjutkan kembali renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di hadapan-Mu dan hari ini dengan hati yang penuh syukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang Kau berikan dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Kami mengakui, ya Tuhan, bahwa tanpa kasih dan anugerah-Mu, kami tidak dapat berdiri di hadapan-Mu. Apalagi memahami kebenaran-Mu yang kudus. Tuhan, pada saat ini kami memohon agar Engkau menguduskan hati dan pikiran kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang mungkin telah kami lakukan, baik dalam perkataan, pikiran, maupun tindakan, sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang seringkali tersesat dan menjauh dari kehendak-Mu. Tetapi kami percaya bahwa melalui firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan dan pembaruan kepada kami. Bapa yang Maha Kuasa, bukalah telinga rohani kami, agar kami dapat mendengar dengan jelas suara-Mu yang kudus. Siapkanlah misteri firman-Mu kepada kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman yang setia. Kiranya firman yang kami dengarkan hari ini menjadi terang bagi jalan kami, memberikan hikmat untuk setiap keputusan yang kami ambil, dan meneguhkan kami di dalam iman. Kami berdoa agar firman yang Engkau sampaikan dapat membawa perubahan dalam hidup kami. Murnikanlah motivasi kami, Tuhan, agar dalam setiap hal yang kami lakukan, kami selalu mencari kehendak-Mu dan bukan kehendak kami sendiri. Bentuklah hati kami menjadi seperti hati Kristus yang penuh dengan kasih belas kasihan dan ketaatan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk mereka yang mendengarkan renungan ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti dari kejauhan. Sentuh setiap hati dengan kuasa firman-Mu dan berikan kekuatan bagi mereka yang lemah, penghiburan bagi yang berduka, serta damai sejahtera bagi yang gelisah. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya setiap kata yang keluar dari mulut kami dan setiap pikiran yang hadir di dalam hati kami menyenangkan hati-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami semakin dekat dengan-Mu dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, di tengah semua gambaran mengenai kehancuran ini, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita
tampak pengharapan setelah kehancuran dan pertempuran besar di akhir zaman. Tuhan akan membangun kerajaan yang kekal dan semua musuhnya akan dikalahkan. Yehezkiel 39 ayat 7 mengatakan, "Dan aku akan mengatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel." Ayat ini berbicara tentang penghakiman Allah atas bangsa-bangsa yang melawan Israel, serta pemulihan dan pengudusan namanya di hadapan umatnya dan bangsa-bangsa lain. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan akan menyatakan kekudusannya melalui tindakan nyata di mana bangsa-bangsa yang berperang melawan Israel akan dihukum. Dan seluruh dunia akan tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Dalam konteks hubungan dengan Iran, dalam Alkitab disebut perisai. Ayat ini dapat diartikan sebagai peringatan bahwa setiap bangsa yang menentang kehendak Tuhan, terutama yang melawan Israel, tidak akan dibiarkan tanpa hukuman. Seperti yang dinyatakan dalam nubuatan Yehezkiel sebelumnya. Yehezkiel 38 ayat 39. Persia, Iran bersama dengan bangsa-bangsa lain akan berusaha melawan, tetapi Allah akan membela umatnya dan menyatakan kekudusan namanya dengan mengalahkan mereka. Ayat ini bagi Iran dalam konteks akhir zaman adalah bahwa penghakiman atas Iran dan bangsa-bangsa yang bersekutu dengannya akan menjadi bagian rencana Tuhan mengucilkan namanya. Ketika Tuhan mengatakan kekuatannya atas musuh-musuh Israel, itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Ia adalah Tuhan yang berdaulat dan kekal, yang melindungi umat pilihannya. Allah tidak akan membiarkan bangsanya atau namanya dinajiskan oleh bangsa-bangsa yang menentang Israel, termasuk Iran, yang menurut nubuatan akan menghadapi penghukuman dari hukum Tuhan. Sebagai orang percaya, ini adalah pengingat bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kekacauan, kita memiliki pengharapan yang pasti. Tuhan akan mengalahkan segala kuasa yang menentangnya dan akan membawa keselamatan bagi umatnya. Pengharapan ini harus menjadi dasar dari kehidupan kita setiap hari. Dalam menghadapi segala ketegangan dan konflik dunia, kita diingatkan untuk tetap hidup di dalam pengharapan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang untuk menghakimi dunia dan memulihkan segala sesuatu yang rusak. Marilah kita tetap setia, berdoa, dan mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Karena pada akhirnya Tuhan akan membawa kemenangan dan damai sejahtera yang abadi. Kehancuran Iran di akhir zaman, seperti yang digambarkan dalam nubuat Yehezkiel, Wahyu, dan juga Daniel, menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan manusia yang dapat bertahan menghadapi kuasa Tuhan.
Meskipun Iran dan bangsa-bangsa lainnya akan terlibat dalam konflik besar, kita tahu bahwa Tuhan yang akan menang pada akhirnya. Sebagai umat Tuhan, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam iman, pengharapan, dan kesiapsiagaan karena kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebagai penutup renungan kita hari ini, mari kita ingat bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat atas segala bangsa, dan namanya akan terus dimuliakan di tengah umatnya. Kita melihat bagaimana firman Tuhan menegaskan bahwa kehendaknya akan terlaksana dan musuh-musuhnya akan dihukum. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada yang dapat melawan rencana Tuhan dan bangsa pilihannya. Israel selalu berada di bawah perlindungannya. Kehancuran bangsa-bangsa yang melawan Tuhan adalah bukti nyata dari kuasa dan keadilannya. Kita juga diundang untuk merenungkan kehidupan kita, bahwa memastikan bahwa kita hidup selaras dengan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, hidup dalam kekudusan, dan menghindari segala yang dapat mencemarkan nama Tuhan yang kudus. Penghakiman bukan hanya untuk bangsa-bangsa yang melawan Israel, tetapi juga bagi setiap orang yang menolak kehendaknya. Kiranya kita harus terus bertumbuh dalam iman, semakin setia kepada Tuhan, dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan firman Tuhan hari ini. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan bagikan renungan ini kepada orang lain, agar semakin banyak yang diberkati oleh firman Tuhan. Tetaplah setia dalam mengikuti renungan firman setiap hari, dan mari kita harus bersama-sama bertumbuh dalam mengenal akan Tuhan. Sampai bertemu di renungan berikutnya, dan semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, dengan hati yang penuh syukur, kami datang kembali ke hadirat-Mu setelah merenungkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berbicara kepada kami. Melalui kebenaran-Mu, Engkau telah mengingatkan kami akan kuasa-Mu yang tak terbatas, kasih yang setia, dan rencana-Mu yang sempurna bagi umat-Mu. Firman-Mu hari ini telah menguatkan iman kami, dan kami meneguhkan kami untuk terus berjalan dalam ketaatan kepadamu. Bapa yang penuh belas kasihan, ajar kami untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, menjauhi segala hal yang dapat mencemarkan nama-Mu yang kudus. Kami menyadari bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang dapat menarik kami menjauh dari jalan-Mu. Namun kami memohon agar Engkau melindungi dan membimbing kami setiap saat. Jauhkan kami dari godaan yang dapat melemahkan iman kami, dan kuatkanlah kami untuk selalu hidup berkenan di hadapan-Mu.
Kami juga memohon ya Tuhan, agar firman yang kami dengarkan hari ini tidak hanya tinggal sebagai pengetahuan, tetapi mengubah hidup kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu, sehingga melalui kehidupan kami, orang lain dapat melihat terang-Mu. Pakailah kami Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu, menyatakan kasih, keadilan, dan kebenaran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang mengikuti renungan ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagi yang sedang menghadapi masalah, berikan kepenghiburan dan jalan keluar. Bagi yang sedang lemah, kuatkanlah mereka. Dan bagi yang sedang mengalami kekeringan rohani, curahkanlah hujan kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mengenal setiap kebutuhan kami, dan kami berserah sepenuhnya kepada pemeliharaan-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan hari-hari yang akan datang ke dalam tangan-Mu. Pimpin langkah kami, jaga hati kami, dan bimbing pikiran kami, agar kami senantiasa hidup dalam hendak-Mu. Semoga apapun yang kami lakukan selalu memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi bersama kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bergantung pada kekuatan-Mu, dan berikanlah kami damai-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit. Akhirnya ya Tuhan, kami memohon agar Engkau terus hadir dalam setiap aspek hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami hari ini dan membawa kami lebih dekat kepadamu, dan menolong kami untuk selalu menjalani hidup dengan iman, harapan, dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menebus kami dengan